Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, selamat malam ya. Hari ini kita akan melanjutkan ya program sharing live tanya jawab Q&A dengan diaspora-diaspora ataupun yang pernah belajar di atau bekerja di luar negeri. Eh, ya, hari ini kita kedatangan narasumber ya, ada Bang Jerry. Selamat malam ya Bang Jerry ya. Malam Bang Yoga. Ya, sehat-sehat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Kemarin habis lulus ya, PhD ya, selamat ya. Ya, Alhamdulillah. Makasih Bang. Gimana sudah menjadi doktor ya? Padahal masih muda ini Bang Jerry ini. Belum 26 ya, Bang Jerry ya? Atau belum ada? Waktu lulus masih 26, tapi sekarang Masya udah Allah ya. 27. Gimana dokter muda Indonesia ini? Dari Aceh lagi. Ya, begitu begitu Bang. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Mungkin ini Bang Jerry juga ada slide nanti jadi kita akan sharing terlebih dahulu ya. Ya, Terus nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa dikirim di kolom chat ya. ya, Pertanyaan ya. tentang apapun itu yang disaringkan oleh Bang Jerry. Mhm. Mungkin gitu. Mungkin bisa langsung aja ya Bang Jerry ya. Kita nanti sambil tanya-tanya kalau ada Ya, gimana. ya. Boleh Boleh Bang langsung Yoga. share ya. Saya share ya. Iya iya iya, monggo. Oke, Insya Allah semuanya kelihatan ya layarnya. Sudah, ini sudah terlihat ini share-nya ini. Ya, Wah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pertama untuk semua peserta dimanapun itu. Ya. Makasih udah hadir atau menyempatkan diri untuk hadir ke ngobrol kali ini. Jadi tolong dianggap ngobrol ini jangan begitu formal, jadi biasa aja. Jadi anggap aja saya kayak ngomong sama teman-teman sekalian semua. Anggap kayak kita lagi ngobrol di warung kopi, gitu ya. Jadi presentasinya juga nggak begitu tertata rapi, saya, saya boleh bilang. Dan kebetulan tadi juga dapat apa ya list pertanyaan gitu dari Pak Yoga untuk kali ini. Kebetulan mungkin banyak yang bertanya tentang beasiswa, tapi kali ini di presentasinya saya nggak masukin banyak tentang beasiswa. Tapi kalau nanti mau ditanya boleh pas Q&A gitu ya. Eh, kita mulai pertama dari judulnya En Road to Fire Engineering. Jadi saya mau ceritain kurang lebih eh, perjalanan saya di fire engineering. Kayak apa itu fire engineering, kenapa milih fire engineering, terus eh, apa ya, eh, dan beberapa pengalaman, istilahnya mungkin yang bisa saya bagikan dari apa yang udah saya alami gitu ya untuk selama perjalanan saya di fire engineering ini. Oke. Jadi ya presentasinya kita bagi ke empat bagian. Pertama kita bahas tentang apa itu fire engineering, ya kan? Kayak sebenarnya bisa nggak ya kita merekayasa api atau how could we engineer fire, bisa atau enggak? Terus ya kenapa fire engineering gitu kan? Pas milih apakah saya nggak punya opsi lain gitu selain milih jurusan ini? Yang ketiga, kita bahas sedikit tentang bagaimana caranya saya bisa sampai ke sana. Gimana bisa ya keterima di Gent atau dan segala macam apa yang saya eh, percayai waktu itu istilahnya. Sama yang keempat ya sedikit pengalaman yang saya punya tentang fire engineering, bagaimana prospeknya ke depan dan segala macam. Eh, Begitu. Dan ya karena saya anggapnya presentasi ini kita kayak ngobrol biasa, jadi ya presentasinya nggak ada kesimpulan eh, karena nggak begitu tertata. Jadi nanti mungkin kesimpulannya teman-teman sekalian bisa mengambil sendiri atau memahami sendiri kira-kira yang paling tepatnya apa ya. Karena ya kita nggak punya satu topik yang konkret gitu. Oke, kita masuk ke section ke satu istilahnya atau topik yang pertama kita bahas itu tentang
apa itu fire engineering? Karena saya yakin ini cukup unik, mungkin belum banyak yang dengar gitu kan. Apa yang harus kita lakukan dengan fire? Apakah bisa kita engineer fire atau enggak? Jadi fire engineering itu simpelnya bisa kita bilang kita itu bisa mengendalikan api. Ya. Tapi kalau kita bilang kita bisa mengendalikan api, yang kebayang kemungkinan General Aero di Avatar itu kan yang bisa kendaliin api. Atau satu lagi yang lebih familiar mungkin Ace kalau kalian nonton One Piece. Ini dua orang yang bisa mengendalikan api gitu. Eh, kita nggak bisa sekeren mereka sih kendaliin api, tapi seenggaknya kita paham sedikit sains di belakangnya gitu, sehingga kita bisa mengendalikan api itu eh, nggak sekeren mereka, tapi cukup mumpuni lah intinya untuk menyelamatkan orang gitu, terutama di bangunan gedung dan segala macamnya ya. Jadi fire engineering itu mirip seperti mereka tapi lebih realistis gitu. Nah, jadi fire engineering itu adalah suatu studi yang melibatkan banyak sekali subjek lain ya. Jadi dan semuanya itu terikat. eh, Istilahnya filosofi dari fire engineering itu tujuan utamanya adalah protecting lives, preventing losses. Jadi kita berusaha menjaga supaya minim casualties, nggak banyak orang yang harus dikorbankan dan nggak banyak properti yang harus dikorbankan ketika kebakaran itu terjadi. Dan ini itu subjek yang terbangun oleh banyak kolaborasi antara subjek-subjek yang lainnya. Jadi kalau kalian lihat di sini fire engineering, itu ada fluid dynamics di dalamnya, ada thermochemistry, ada sains pembakaran, combustion science, ada risk management, yang mana mungkin kalau kita di Indonesia kita sering anggapnya kayak K3. Sebenarnya K3 itu hanya bagian kecil dari fire engineering tersebut. Di dalamnya juga ada ilmu psikologi untuk evakuasi. Misalnya contoh ketika kita mau evakuasi, tergantung negara, beda-beda behavior orangnya ketika evakuasi. Jadi human behavior in fire itu juga salah satu materi yang cukup apa ya kompleks untuk dipelajari. Jadi di situ ada psikologi dan bahkan ada hukum terkait standar-standar dan kode-kode regulasi dari tiap-tiap negara juga berbeda gitu yang kita harus pelajari ketika kita mau apa ya mau melakukan desain terhadap fire prevention gitu di bangunan gedung ataupun perumahan atau pabrik dan segala macamnya. Dan fire engineering ini dibutuhkan hampir di semua tempat, baik dari desain gedung, konstruksi gedung, terus ketika kita mau manajemen wetland itu apa ya lahan liar atau hutan, terus untuk perumahan, proses plan industri dan semuanya itu yang berkaitan dengan atau ada potensi kebakaran di dalamnya, fire engineering itu seharusnya terlibat. Gitu. Eh, jadi balik lagi sebenarnya bisa nggak ya kita engineer fire atau kita merekayasa si api itu? Bisa. Caranya kita harus paham dulu sains di balik fenomena kebakaran. Terus kita harus harus bisa mengerti tentang kode-kode atau regulasi yang berlaku di suatu negara atau di suatu daerah, gitu kan? Terus kita bisa paham istilahnya mindset dari fire risk assessment itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita prioritaskan? Kita harus prioritaskan penyelamatan orang dan eh, apa ya perlindungan terhadap properti. Nah itu kita harus paham mindsetnya. Eh, karena kalau mindsetnya itu orang asuransi misalnya itu berbeda dengan fire engineering. Ketika mereka berusaha atau melakukan prevention itu untuk urusan profit, kita approach-nya lebih humanis lah istilahnya gitu. Terus kita juga harus memikirkan apa ya makhluk hidup yang terlibat dalam prosesnya. Entah itu misalnya kalau kebakaran hutan, kita harus pikirkan juga tentang bagaimana binatang-binatang di dalamnya harus kita selamatkan gitu kan. Nggak cuma manusia. Kalau kita ngomongnya bangunan gedung, ya manusia. Tapi ketika kita membahas wildland fire, kita juga harus memerhatikan gitu ya kehidupan di dalam hutannya itu tersendiri. Jadi pertanyaannya kalau ditanya kita bisa nggak rekayasa kebakaran? Bisa. Fire engineering itu ada atau nggak? Ada dan dia itu nyata. Ya. Jadi could we engineer fire? Jawabannya yes, we can. Gitu. Nah, jadi itu sedikit tentang fire engineering supaya kalian ada gambaran ya tentang apa itu.
Nah, Sebelumnya terus ya, Bang Jerry, yuk, ternyata ini ada keilmuan baru ya menurut saya yang saya hmm, pahami juga baru gitu ya. ya, Dan ternyata kompleks, cukup kompleks ya tadi ya, ada ya, beberapa poin gitu lumayan. dari sisi psikologi, mindset, bahkan terus ada termodinamik dan lain-lain kayak Ya, gitu ya. Eh, tapi sebelumnya kita tadi agak sedikit lupa ya. Itu jadi oh Bang ya, Gary ini dulu PhD-nya itu di Belgia ya. oh ya, Oh ya betul. di Ghent University ya waktu itu ya. Ya, Dan sebelumnya kuliahnya S1 di UI mhm. dan lanjut master waktu itu di UI ya, Bang Jiri ya. Iya, saya ngambil program fast track waktu itu. Fast track dan kemudian Iya, PhD-nya di Ghent University. Eh, betul. dan di Belgia belajarnya fire engineering ya. Mungkin Iya, eh, tapi di Belgia sendiri sering nggak kebakaran atau gimana statistik mungkin kebakaran ataupun di dunia ini gitu? Apa sering di Belgia kok mereka belajar tentang hal itu gitu, Bang Giri? iya. Sebelumnya Jadi, ya, sebelumnya masuk. iya ya, karena sebenarnya kebakaran itu universal ya. Maksudnya dimanapun itu, kebakaran itu pasti ada, gitu kan? Selalu menjadi masalah. Seberapapun modern dunia akan berubah, istilahnya kebakaran itu pasti jadi masalah gitu. Nah, eh, di Belgia sendiri kebakarannya juga ada gitu kan. Meskipun apa ya, pola kebakarannya berbeda dengan kebakaran di Indonesia. Misalnya kebakaran di Indonesia seringnya kebakaran lahan gambut gitu kan. Ya gedung-gedung juga pasti ada. Nah, di Belgia juga begitu. Kebanyakan kebakaran yang terjadi itu kebakarannya gedung atau eh, perumahan ya, residential buildings istilahnya. Karena mereka kebetulan nggak punya banyak hutan gitu ya. Eh, jadi ya karena kebakaran itu, misalnya di mana ada gedung pasti ada potensi kebakaran, makanya mata kuliah ini atau subjek ini itu cukup relevan untuk dipelajari, termasuk di Belgia itu sendiri gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Bahkan mungkin tambah ke sini tambah relevan mungkin ya karena ada global Ya, warming kayak kemarin kan juga di betul. US semakin Ya, sering juga ya. ya, US malah terutama mereka agak cukup ini ya, agak cukup gencar gitu untuk subjek fire engineering ini karena bagi mereka itu benar-benar penting karena eh, ya kebakaran hutan masalah bagi mereka tiap tahun ya, hampir. Kalau di Eropa kemungkinan yang agak sering itu agak ke selatan kayak Spanyol, Greece karena mereka setiap summer itu pasti kebakaran hutannya. Cuman kalau di US itu lebih lebih parah mungkin ya ke untuk bagian Californians ke apa ya, pantai barat. Ya, pantai baratnya gitu. Ya, ya, ya. Ya, apalagi di Gitu. Indonesia Tapi juga harusnya gitu ya. ya itu kan untuk hutan, tapi ya Bang Yoga kan untuk gedung juga sebenarnya juga penting karena makin kemari gedung kan desainnya makin aneh-aneh ya gitu untuk berbagai macam alasannya untuk estetika atau untuk lingkungan untuk mengurangi emisi misalnya gitu kan untuk mengurangi konsumsi energi kadang-kadang banyak hal yang dilakukan untuk hal itu tapi meningkatkan risiko kebakaran. Nah, itu juga kita harus aware dengan hal itu begitu. Jadi itu yang Ya. kita pelajari. Jadi benar ya, sebelum negara api menyerang kita harus tanya Bang Jerry Bisa nanti ya. sebelum negara api menyerang kita harus bisa paham tentang api gitu. Oke, oke. Oke, Hmm. kita lanjut lagi ya ke segmen Ya, selanjutnya. oke. Saya lanjut ya, Pak. Iya, Oke. Terus ya, kita masuk ke section kedua. Kenapa fire engineering? Tidakkah saya mikir opsi lain waktu itu? Gitu istilahnya. Jawabannya ada, gitu kan. Kayak fire engineering bahkan awalnya nggak kepikiran. Eh, Dulu saya masih banyak apa ya opsi lain yang saya pikirkan, misalnya contoh renewable energy, terus ya manufaktur karena kebetulan waktu itu di mesin ya renewable energy, manufaktur dan segala macamnya gitu kan. Jadi ya eh, banyak atau ada beberapa opsi lain yang saya pikirkan waktu itu. Tapi ada hal yang sepertinya ini strategi atau apa ya metode yang saya pikirkan waktu itu karena saya kuliah di mesin gitu ya. Eh, saya mikir waktu itu eh,
siapa kira-kira kalau saya, yang jadi saingan saya atau dari kampus mana yang jadi saingan saya kalau saya lulus gitu kan. Kan ada banyak tuh kampus yang lebih hebat istilahnya untuk jurusan teknik ya. Ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya gitu untuk mesin misalnya gitu. Terus saya melihat di tempat mereka itu mereka punya peminatan apa aja kurang lebih ya mirip-mirip lah. Pasti ada konversi energi, ada manufaktur dan segala macam. Tapi kebetulan kedua kampus itu nggak punya fire gitu kan, gitu. Mereka nggak punya itu mata kuliah atau subjek-subjek yang berhubungan dengan fire gitu. Jadi saya mikir, oh kalau saya ngambil ini berarti kemungkinan saya bakal unik gitu. Tapi nggak terlalu niche juga atau nggak terlalu spesifik karena ya saya masih backgroundnya mechanical engineering gitu kan. Jadi eh, dasarnya udah ada, tapi saya mikir, oke fire engineering ini mungkin bisa jadi kekhususan gitu kan di eh, kalau saya ngambil. Terus saya ngeliat situasi, kebetulan di kampus saya waktu S1 itu di UI, kita sepertinya mungkin sampai sekarang satu-satunya kampus yang punya profesor untuk fire engineering itu, kebetulan. Nah, terus saya mikir, oh, profesor untuk fire itu satu-satunya ada di sini gitu kan. Harusnya beliau itu sesuatu gitu, saya mikirnya. Karena mungkin untuk konversi energi atau manufaktur dan segala macam, ada profesor-profesornya di kampus lain yang lebih oke misalnya gitu. Tapi untuk fire cuma ada di kampus saya gitu. Terus saya mikir, oke, eh, kenapa nggak saya belajar dari satu-satunya gitu, from the one and only. Terus kebetulan juga si profesor ini orangnya itu apa ya, mengagumkan istilahnya bagi saya. Karena beliau prinsip-prinsipnya itu saya suka, terus metode beliau mengajarkan materi itu juga saya suka, dan saya merasa, oke, eh, saya juga punya impian atau punya impian yang karir path-nya seperti beliau. Jadi saya harus belajar gitu dari beliau. Saya harus eh, coba jadikan beliau itu sebagai mentor saya gitu. Nah, begitulah itulah apa ya istilahnya alasan atau strategi yang bikin saya mikir oke, sepertinya fire engineering ini oke untuk digeluti. Nah, itu yang penting menurut saya mengakses situasi. Mungkin slides-nya assessing the situations. Dan alasan lain ya fire atau api itu sendiri itu sangat dekat kan dengan kita kayak kita masak pakai api, terus mungkin zaman dulu sebelum ada lampu penerangan juga pakai api. Mungkin salah satu penemuan yang paling apa ya memberikan manfaat banyak bagi kita itu sistem pembakaran. Dengan itu sekarang kita bisa punya mobil, kita bisa punya pesawat gitu kan dan segala macamnya. Jadi kayak fire itu sangat dekat sebenarnya dengan kita dan kita bisa mengambil banyak manfaat daripada itu gitu kan. Jadi tapi di saat yang sama eh, ketika kita abai dia juga bisa jadi masalah gitu kan. Jadi bagi saya ini cukup menarik ya karena apa yang terlihat bermanfaat bagi kita dan sangat dekat, tapi bisa berubah menjadi sangat berbahaya dan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa gitu. Misalnya ini ada beberapa contoh kasus kebakaran yang saya highlight di sini. Misalnya kayak di Indonesia, eh, kalau mungkin pada tahu ini kebakaran kantor kejaksaan di 2020 atau kilangnya Pertamina yang beberapa kali kebakaran gitu kan. Yang ini contoh yang di 2021. Atau ini kebakaran di Australia tahun 2020 kan cukup miris ya ngelihat si Wombat ini kehilangan rumahnya gitu gara-gara kebakaran. Terus yang paling terbaru yang agak mengguncang dunia itu kebakaran di LA yang eh, apa ya menghancurkan banyak sekali rumah gitu. Jadi ketika ketika hal ini bisa menjadi masalah sebesar ini sudah tentu harus ada eh, subjek atau hal atau sains di belakang ini yang bisa mengerti fenomena ini agar kita bisa mempelajari dan memahaminya lebih baik supaya kita bisa prevent gitu kan. Understand first and that we can prevent and do better istilahnya. Jadi ya karena alasan itu bagi saya fire engineering itu cukup relevan ya untuk dipelajari. Terus balik ke hal yang tadi saya pertama
ada singgung dikit gitu ya, dengan tentang fire engineering. Kayak yang namanya fire itu kebakaran. Bahkan ketika kita pun semaju apapun peradabannya, bahkan ketika kita bisa pindah ke Mars sekalipun, eh, fire itu bakal selalu ada dan menjadi masalah gitu kan. Sorry. Nah, tapi ya, kalau kayak kata SpongeBob ini, oke, kita nggak mau dengar terlalu banyak yang berhubungan dengan filosofis gitu, kayak yang lebih konkret atau lebih pragmatis, lebih realistis. Alasannya apa gitu? Ternyata di fire engineering itu komunitasnya relatif kecil, jadi kita lebih mudah untuk bisa apa ya, menjalin koneksi dan membangun kolaborasi antar negara gitu, atau antar grup riset atau antar perusahaan. Terus yang baru saya ketahui setelah saya masuk Fire itu adalah peluang kerjanya, terutama di luar negeri itu cukup besar gitu. Karena banyak sekali eh, apa ya, perusahaan-perusahaan yang mereka itu mencari fire engineer gitu, atau orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan lebih untuk bidang kebakaran gitu. Terus beasiswanya juga sangat banyak gitu. Kalau di LinkedIn, saya hampir setiap hari pasti ngelihat informasi tentang adanya bukaan gitu ya untuk PhD, terutama untuk FIRE gitu. Karena memang di beberapa belahan negara itu funding untuk FIRE itu cukup generous gitu ya, terutama kayak di US, karena mereka menganggap ini masalah serius gitu. Dan di Indonesia sendiri, sekarang kita udah agak lebih baik gitu, karena contohnya misalnya kayak di DKI, setiap ada pembangunan konstruksi yang baru itu diharuskan untuk melewati sidang gitu kan oleh tim ahli bangunan gedung. Nah, sidangnya itu juga harus melibatkan fire engineer di dalamnya gitu. Jadi untuk hal ini di Indonesia udah lebih bagus lah, terutama DKI. Mungkin di provinsi lain belum, tapi seenggaknya di DKI sudah gitu. Nah, yang terakhir ya, bikin kamu keren gitu, terlihat keren kayak Ace atau General Aero tadi, karena seolah-olah bisa mengendalikan fire. Gitu. Nah, sekarang ini sedikit ya tentang gimana saya bisa nyampe istilahnya ke Belgia, atau saya bisa PhD di Belgia gitu. Kayak yang saya mau highlight dari section ini adalah the art of not limiting yourself. Jadi eh, bagaimana cara kita bisa mengerti diri kita sendiri, dan kita nggak begitu membatasi istilahnya apa-apa yang kita inginkan, ataupun apa-apa yang kita tuju gitu. Jadi untuk menjadi spesifik itu bagus, karena kalau kita nggak spesifik kita mungkin nggak tahu tujuannya. Tetapi ketika kita menjadi strict atau terlalu kaku, itu yang bikin nggak nggak keren ya istilahnya. Makanya saya bilang being specific is cool, but being strict is not gitu. Jadi saya juga dulu nggak begitu melimit istilahnya diri saya sendiri, karena kalau kita lihat dari slide sini ya, saya pertama SD dulu di kota saya di Lok Sumawe, terus SMP, SMA-nya, SMP dan SMA saya merantau ke Banda Aceh yang 6 jam perjalanan gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang itu cukup mudah ya untuk tinggal jauh dari orang tua. Cuma waktu itu kebetulan saya juga mikir, eh, mungkin banyak anak yang mikir, oke, kalau saya pindah dari kota saya nggak bakal punya banyak teman gitu kan. Karena saya SD-nya udah di sini, punya banyak teman, lebih nyaman. Tapi saya mikir, oke, kalau saya pindah ke sana, saya pasti ketemu teman baru gitu kan. Makanya saya pindah ke Banda Aceh waktu itu. Terus lanjut kuliah ke Depok gitu, ke UI. Eh, Juga mikir kan, bakal sulit untuk jauh dari orang tua mungkin ya. Apalagi mungkin waktu itu teman-teman juga banyak memilih kuliahnya lanjutin di Aceh gitu. Tapi ya saya juga mikir, oke, karena kalau saya ke sana eh, saya bakal punya teman baru, misalnya punya pengalaman baru, dan mungkin bisa punya exposure baru, dan juga ya kampusnya kebetulan bagus juga, jadi berusaha untuk situ.
eh, terus dari situ baru ke langsung ke Belgia setelahnya. Itu juga eh, apa ya, banyak yang nanya kan kenapa Belgia, kenapa nggak UK atau US, Australia yang lebih banyak orang pergi. Itu juga ada alasan tersendiri yang mungkin nanti saya bisa jelasin, tapi intinya eh saya nggak membatasi waktu itu. Saya harus ke negara apa, saya cuma ngeset. Oke, Fire ini menyenangkan. Saya pengen belajar terus tentang Fire. Tapi di negara apapun, nggak masalah gitu. Bagaimana jalannya, nggak masalah. Kayak beasiswanya apa aja terserah. Yang penting saya harus belajar Fire. Tapi saya nggak mengstrik gitu. Nggak membatasi diri saya itu harus di negara apa atau harus melalui jalur apa gitu kan. Selama di tempat yang saya tuju itu saya belajarnya Fire. Dan kebetulan di tempat yang saya, misalnya kebetulan Belgia waktu itu di tempat yang saya tuju, itu riset fire-nya salah satu yang terdepan gitu. Untuk komunitas kita, kita tahu salah satu yang terdepan risetnya untuk fire itu, terutama untuk bagian simulasi, itu di Belgia. Jadi ya bagi saya nggak masalah untuk pergi ke sana meskipun secara QS waktu itu university rankingnya itu nggak masuk 100 besar gitu untuk Belgia, untuk Gent kebetulan. Tapi riset fire-nya cukup mumpuni dan ya kalau di Eropa semua orang tahu gitu, alumni Gen itu pasti dipandang untuk urusan simulasi kebakaran gitu. Nah, jadi the art of not limiting yourself gitu, bagi saya kita tetap ikutin kata hati istilahnya, tapi juga percaya sama eh, apa ya, pemikiran kita atau pikiran kita. Jadi kita nggak asal maju, tapi kita juga punya hal-hal yang kita ukur pakai assessment gitu ya. Jadi kita tetap ikutin kata hati, tapi juga terukur dalam memikirkan sesuatu atau memikirkan strategi. Lanjut lagi berarti kita harus berani untuk apa ya, berusaha gitu, be brave for the fight. Jadi aim high gitu istilahnya. Kita kejar sesuatu yang kita pengen tadi, tapi kita juga jangan berperang gitu, tanpa mengetahui strategi gitu. Jadi kenali medan, pahami situasi istilahnya gitu kan, rancang strategi sehingga semua yang terjadi di peperangannya itu terukur ke ke depannya gitu. Kita perlu atur tujuan yang spesifik, tapi kita harus buka various roads. Jadi, misalnya kita mau ke Jakarta gitu kan, tapi bagi saya agaknya kurang bijak kalau kita cuma mau ngelimit, oke, saya harus ke Jakarta pakai pesawat gitu. Sementara bisa juga lewat darat atau lewat laut, meskipun itu makan waktu lebih lama gitu kan. Tetapi ketika kita apa ya, membatasi diri kita terhadap satu spesifik roads gitu, satu spesifik way, itu yang bikin kita susah ke depannya karena seolah-olah kita tidak apa ya, tidak mau menerima kesempatan yang lain gitu. Itu berkaitan dengan contoh, maksud saya tadi ketika kita milih suatu bidang studi, eh, kayak saya kebetulan milih fire, tapi saya nggak melimit diri saya harus di negara apa gitu, apa aja boleh, dan begitu juga jalur beasiswanya. Saya nggak mengharuskan diri saya harus lulus LPDP misalnya gitu. Karena ada banyak beasiswa lain yang bisa juga mengantarkan saya menuju tempat tersebut gitu. Kayak saya nggak mewajibkan diri saya harus kuliah di kampus yang university rankingsnya itu top gitu ya. Karena bagi saya, terutama untuk yang S3, QS atau World University Ranking itu nggak begitu relevan. Karena yang lebih relevan adalah kemampuan kampusnya itu untuk melakukan riset di bidang tersebut. Misalnya, contoh gampang, kita semua tahu MIT atau Harvard itu kampus yang terbaik berdasarkan QS. Tapi dua kampus itu nggak melakukan apapun tentang fire engineering gitu. Mereka nggak melakukan riset tentang kebakaran sama sekali. Jadi ketika saya aim for that university itu nggak begitu relevan gitu. Makanya di sini yang saya maksud kayak, oke, kita perlu memang menentukan tujuan yang spesifik, karena kalau kita nggak punya tujuan spesifik, kita nggak bisa sampai gitu. Tapi untuk sampai ke tujuan spesifik, baiknya menurut saya lebih wise itu untuk kita nggak membatasi diri kita menuju eh, apa ya, melalui satu jalan untuk ke tujuan tersebut gitu. Yang terakhir mungkin ini kita fokus terhadap diri kita sendiri, tapi juga jangan mengabaikan orang lain gitu. Jangan ketika kita udah punya tujuan, kita itu bebal istilahnya, nggak mendengar masukan kiri kanan atau
Mungkin karena kita orang Indonesia apa ya, kita punya relasi yang cukup penting gitu, terutama yang Muslim sama orang tua misalnya gitu. Karena kita punya satu tujuan, bahkan ketika orang tua kita pun berpendapat kita abai gitu. Karena itu juga sepertinya kurang kurang bijak untuk dilakukan gitu. Karena misalnya contoh kasus kayak saya juga kebetulan waktu saya milih fast track itu karena diminta orang tua. Awalnya saya nggak punya niat untuk lanjut S2 di Indonesia, karena pengennya langsung ke luar negeri. Cuman waktu itu orang tua bilang, ya ambil aja fast track karena cuma nambah 1 tahun kamu bisa lulus S2. Kalau memang kamu nggak puas gitu kan dengan gelar S2 di dalam negeri, selanjutnya lanjut lanjut S2 lagi gitu, ambil S2 ulang di luar negeri, nggak apa-apa. Waktu itu saya mikir, ya cuman nggak apa-apa lah gitu saya mikir kan, ya mumpung karena orang tua bilang juga gitu dan bagi saya juga masuk akal. Cuma nambah setahun saya bisa dapat gelar S2. Ya alhamdulillah saya ikutin istilah gitu dan dibuka kesempatan malah untuk bisa stay lebih lama di luar negeri melalui S3 gitu karena kita nggak pernah tahu gitu kan apa jalan yang dibuka ke depannya dengan menghargai pendapat dari orang yang terdekat dengan kita gitu. Jadi itu fokus on yourself but don't neglect others gitu. Nah, ini mungkin section terakhir sebelum kita masuk ke Q&A. To live, to enjoy. Jadi di sini mungkin saya ceritain apa yang saya lakukan selama ini untuk fire. Misalnya apa yang kita lakukan sebenarnya dalam riset fire and safety, terus prospeknya ke depan, bagaimana masalahnya apa-apa aja yang kemungkinan ada gitu. Jadi ini banyak. Jadi kalau kalian bisa baca, ini saya ambil dari salah satu kolokiumnya conference yang cukup terkenal untuk fire engineering. Jadi ada banyak sekali aspek yang dipelajari dalam fire science research itu. Dan semua ini itu apa ya berhubungan dengan sains dan bukan cuma soal K3 atau manajemen risiko. Banyak sekali di dalamnya yang lebih dari itu dan berkaitan dengan semua subjek yang tadi saya tunjukin ya, yang lingkaran itu. Jadi ada fire risk assessment, evacuation, human behavior, eh, fire dynamics, material flammability dan segala macamnya. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita teliti dalam fire research itu. Dan ini kebetulan hal yang saya lakukan di riset saya itu ya. Intinya adalah kita melakukan simulasi untuk memprediksi kapan api itu padam gitu, kebakaran. Eh, jadi yang kalau kalian lihat bergerak-gerak ini adalah hasil simulasi, terutama yang bagian atas itu yang UMD kan kelihatan seperti api beneran ya, tapi itu hasil simulasi gitu. Nah, eh, jadi ini yang kita lakukan. Misalnya ini apa yang saya lakukan selama riset saya dan bagi saya ini cukup menarik ya. Eh, karena kita ya istilahnya membakar sesuatu tanpa membakar sesuatu gitu. Karena apa yang kita bakar itu di dalam komputer kita melalui software dan ya hasilnya seperti ini gitu. Ya. Dan kita ngomong soal challenges atau tantangan di fire engineering ya. Ada tiga. Pertama itu makin kemari yang namanya sustainability itu menjadi isu yang cukup hangat gitu ya. Kemana-mana kita dituntut untuk mempertimbangkan sustainability gitu. Terus energy transitions karena banyak sekarang yang mengkampanyekan transisi energi dari fossil fuel ke clean fuel gitu, renewable energy termasuk baterai, hydrogen. Ini juga menjadi tantangan ya untuk fire engineering. Dan yang ketiga itu perubahan iklim gitu. Eh, jadi sekarang itu kan makin banyak ya orang yang aware dengan green ship atau sustainability gitu kan. Jadi makin banyak ini proyek-proyek ke depannya yang mereka berupaya untuk pakai struktur kayu misalnya gitu karena lebih ramah lingkungan gitu kan. Terus juga lebih ringan, lebih murah, jadi lebih sustain atau ya lebih sustainable dibandingkan semen atau yang lainnya. Sementara kita tahu sendiri kalau kayu itu mudah terbakar gitu kan. Jadi ini itu menjadi tantangan bagi kita di dalam fire engineering atau penggunaan cladding. Cladding itu eh, fasad atau apa ya? Sekat-sekat yang digunakan pada gedung itu untuk mengurangi paparan matahari gitu. Jadi sehingga gedungnya itu lebih hemat energi, nggak perlu ngidupin AC, tetap dingin gitu kan. Contohnya ini kayak ada di gambar yang kedua, salah satu gedung di Jember.
Nah, tapi penggunaan cladding sini juga meningkatkan risiko kebakaran karena kalau ada celah di antara cladding situ dengan bangunannya, dari situ bisa api itu menjalar, merambat lebih besar gitu kan. Terus makin kemari gedung juga arsiteknya makin unik-unik gitu kan. Misalnya contoh kayak yang gambar ketiga ini, gambar The Sphere di Las Vegas itu ya tempat hiburan lah istilahnya. Yang bentuknya itu sphere itu kayak buletan. Jadi itu juga membutuhkan apa ya pemahaman sains kebakaran yang unik untuk gedung ini dan ya kemungkinan tidak bisa menggunakan standar-standar umum gitu yang biasa kita pakai untuk gedung-gedung yang bentuknya kotak gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan. Terus energy transitions karena di Indonesia juga sekarang mulai gencar adanya penggunaan mobil listrik misalnya gitu kan atau penggunaan photovoltaik itu solar panel panel surya di atas gedung. Nah, itu juga menambah risiko kebakaran yang baru gitu yang sebelumnya mungkin belum pernah terjadi gitu. Oke, contoh ini ada contoh kebakaran satu mobil EV ya di Bandung meskipun waktu itu diklaimnya bukan gara-gara baterainya kebakarannya, tapi bisa jadi kemudian hari itu karena baterainya gitu. Atau yang gambar di kanan ini ada kejadian di UK di Bristol di mana rumah sakit gedungnya kebakaran dan apinya itu dimulai dari si panel surya gitu. Ini salah salah satu contoh atau beberapa contoh tentang kebakaran untuk EV atau PV. Dan hydrogen combustion juga salah satu yang lain gitu kan karena sekarang orang mulai beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang lebih bersih yang nggak menghasilkan emisi. Dan salah satu opsinya menggunakan hidrogen, tapi hidrogen itu juga sangat flammable gitu kan, sangat berbahaya. Jadi itu tantangan fire engineering di transisi energi. Nah, terus untuk bagian climate change juga karena temperatur bumi secara umum meningkat, misalnya contoh ini kayak yang di Eropa aja kelihatan per Oktober ini anomali temperaturnya itu bisa meningkat sampai berapa ini? Hampir 6 derajat lebih tinggi daripada biasanya gitu kan. Jadi temperatur yang meningkat membuat suatu kondisi atau lingkungan itu makin kering, jadi makin lebih mudah untuk terbakar gitu. Dan ini statistik nunjukin kayak hampir berapa ini jutaan hektar udah terbakar sejak tahun lalu di EU atau di Eropa itu udah 2.100-an kejadian kebakaran dan emisi CO2-nya juga udah cukup banyak. Berarti ini juga satu tantangan yang harus atau yang ada untuk fire engineering. Jadi eh, fire engineering itu kayak saya bilang tadi akan selalu relevan gitu karena masalah itu selalu ada. Jadi selama ini pros-nya milih fire engineering atau bagi saya yang menggeluti fire engineering udah beberapa tahun ini adalah ini cukup menarik dan apa ya melibatkan sains yang benar-benar sains gitu ya yang saya mikir karena saya juga dulu sebelum masuk ke fire engineering mikir ah ini paling K3 manajemen doang gitu paling bikin-bikin SOP harus begini harus begitu ternyata ternyata lebih dari itu gitu memang ada sains di dalamnya yang kita harus pahami dengan baik gitu kan. Terus selalu relevan, masalahnya selalu ada untuk diselesaikan, gitu. Dia bisa relate ke banyak aspek dan other field of works atau berbagai bidang studi, gitu kan. Dan salah satunya yang mungkin agak klise, dia ini kan mulia bagi saya merasa karena ya kita berhubungan dengan apa ya, dealing with protecting lives, kita berusaha untuk meminimalisasi korban jiwa dan juga apa ya, mengurangi risiko kehilangan properti misalnya gitu. Cons-nya juga ada, terutama di Indonesia, ini tuh belum terlalu apa ya, dilihat atau digeluti oleh banyak orang itu atau pemerintah belum terlalu aware akan hal ini. Kecuali DKI, DKI itu udah cukup bagus bagi menurut saya gitu. Tapi di provinsi lain enggak. Terus hal lainnya ya sama seperti field of work yang lain atau apa ya subjek atau lingkungan kerja yang lain kita pasti ada stres dan ya stresnya itu biasalah kayak pekerjaan-pekerjaan lain juga gitu. Jadi meskipun begitu ya saya mau bilang like to live means to enjoy. Berarti ketika saya memilih fire ini
saya mencoba enjoy untuk semua hal yang baik di dalamnya, tapi juga apa ya, realize atau menyadari bahwa oke, ada juga kekurangan di dalamnya gitu. Tapi itu nggak bikin saya patah semangat istilahnya. Dan itu juga saya rasa berlaku untuk hal-hal lain yang ingin kalian pilih gitu dalam hidup kan. Baik itu jurusan atau career path. Karena hidup itu, I mean life have so many things to offers. Jadi banyak sekali hal yang bisa diberikan dalam hidup ini, berhubung kita juga hidup singkat. Jadi take the chance and live your life to the fullest gitu. Jadi kalau ada pertanyaannya, have you ever cried in the process? Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Sometimes life takes care of itself, gitu. Ya, jadi gitulah ya presentasinya. Selebihnya mungkin kita bisa lanjut ke Q&A. Sekali lagi saya mohon maaf ya, di slide kali ini saya nggak banyak tunjukin tentang beasiswa, tapi kalau kalian mau nanya bisa tanya di Q&A gitu. Ya, terima kasih ya, Bang Bang Jerry ya. Tadi Hmm, menarik banget ya tentang fire engineering ini. Mungkin mungkin ada teman-teman di sini yang bekerja di bidang ada nyangkut-nyangkutnya, berminat juga ataupun yang masih tingkat akhir mau ke fire engineering itu bisa jadi itu ya bahan ya karena menarik sekali tadi. Bagian bagian bisa mensimulasi api ya tadi ya. Ternyata mhm, dilakukan ya kayak gitu ya di Belgia ya. Tadi juga eh, Bang Jerry sharing tentang mungkin bisa kita bilang proses apa memilih sampai ke doktor di Belgia dan fire engineering gitu ya. mhm. Ada asesmen tentang situasi Bang Jerry Ya, waktu itu dan kemudian juga ada mungkin prinsipnya ya jangan melimitasi diri ya. Ya ya. itu sangat penting ya mungkin teman-teman di sini yang eh, sedang mencari beasiswa juga bisa eh, harus menerapkan itu juga ya. Tapi mungkin belum diceritakan ya Bang Jerry ya. Mhm. Prosesnya seperti apa? Ini karena ini banyak Ya, juga yang bertanya ya kayak beasiswanya apa sih Bang Jerry gitu ya, kan. Terus kayak ya, ya, betul, betul, betul. kenapa bisa eh, dapat beasiswa itu kayak gitu. Terus Ya. kalau dari fast track kemudian dapat beasiswa ke Jen itu mungkin bisa diceritakan sedikit itu prosesnya seperti apa Bang Jerry waktu masa-masa itu kayak gitu. Ya, jadi beasiswa yang saya dapat itu adalah beasiswa langsung dari kampusnya. Sebenarnya bukan dari kampus, tapi kebetulan pembimbing saya itu punya dana yang dia dapatkan dari pemerintahan Belgia, dan dana itu cukup untuk apa ya, memberikan beasiswa atau meng-hire orang untuk melakukan suatu project dan bisa dijadikan PhD gitu. Nah, jadi fundingnya itu dari negara tersebut gitu. Jadi, dan saya ngeplay-nya itu semenjak S2 ya gitu. Karena pas saya fast track nambah setahun waktu itu, sebelum lulus saya udah coba apply karena saya dapat informasinya itu kebetulan dari apa ya, dari senior saya yang juga alumni eh, sekampus gitu ya, alumni UI yang kebetulan risetnya juga FIRE gitu. Dia kasih tahu, dia tunjukin bahwa ada selebaran istilahnya gitu, ada advertisement yang nunjukin ada satu si profesor ini yang dari Gens, dia buka lowongan untuk mahasiswa PhD gitu kan, eh, untuk meriset hal ini gitu, dan fundingnya itu tersedia selama 4 tahun. Nah, jadinya saya daftar yang seperti itu, dan itu termsnya itu kita seperti bekerja ya istilahnya, karena kita digaji tiap bulannya, dan ya udah SPP-nya kita tanggung sendiri dari gaji yang didapatkan itu gitu. Kebetulan di Belgia SPP-nya nggak gede ya, jadi gajinya ya bisa kita bilang full lah didapat untuk kita. Itu saya mulai apply sejak saya S2 waktu itu, karena eh, dia bukaannya kebetulan waktu itu Februari 2021, sementara saya lulusnya itu baru Juli lah, Agustus ya. Kalau di Indonesia kan lulusnya sih segitu 2021. Jadi saya sebelum lulus udah ngeplay gitu, untuk si lowongan tersebut gitu. Jadi jadi ya begitulah, karena memang dari awalnya udah ada apa ya,
udah direncanakan untuk pengen lanjut studi ke luar negeri gitu kan. Jadi dari semenjak akhir S1 itu saya udah mulai nyari informasi dan ya punya persiapan lah karena kita tahu rata-rata kampus di luar negeri kan minta IELTS, TOEFL dan segala macamnya kan. Begitu. Bahkan untuk beasiswa misalnya contoh LPDP juga mereka mensyaratkan. Tapi kebetulan di Gen itu mereka punya aturan unik di mana pembimbingnya itu bisa apa ya? Bisa waive the need for IELTS gitu. Jadi setelah mereka interview kita, kalau bagi mereka itu oke gitu ya, mereka bisa bilang ke fakultas si kandidat ini punya kapasitas bahasa Inggris yang cukup, sehingga sertifikasi bahasa Inggrisnya nggak dibutuhkan gitu. Tapi itu bergantung dengan si pembimbing, karena ada juga pembimbing yang tetap mensyaratkan gitu si kandidatnya untuk punya sertifikasi bahasa Inggris gitu. Jadi ya saya udah mulai nyari informasinya itu semenjak S2, Bang. Tapi Iya. mulai daftarnya bahkan sebelum lulus sudah daftar untuk PhD karena mungkin beda-beda tiap negara ya. Tapi kebetulan rata-rata kampus Eropa mereka itu cukup fleksibel. Jadi mereka itu nggak untuk S3 itu nggak punya kalender akademik. Kita bisa mulai program S3 itu kapan aja gitu. Jadi bahkan ketika kita pun belum lulus, kalau kita mendaftar dan diterima, kita bisa nego sama si pembimbingnya boleh nggak tunggu saya lulus dan kita mulai setelah saya lulus dan itu sangat sangat bisa gitu di kampus-kampus Eropa ya. Mungkin di US, UK, Australia agak berbeda saya nggak begitu tahu ya. Tapi rata-rata S3 seharusnya gitu. Kalau S2 mungkin ya agak strict ya, yang mereka harus ikut kalender akademik. Tapi S3 biasanya enggak. Jadi makanya kalau ada teman-teman yang lagi S2, ya daftar aja coba langsung S3-nya gitu. Karena kalau keterima nanti kita bisa bisa apa ya, bisa diskusi untuk mulainya itu kapan gitu. Oke, terima kasih ya Mas Bang Jerry ya. Jadi sudah ada mungkin motivasi di awal ya, terus Ya, mempersiapkan IELTS ya dari awal, terus datang kesempatan itu kebetulan dari networking mungkin ya alumni ya bisa dibilang kayak gitu ya. iya, Dan eh, ya dan langsung keterima ya. Kayak ya, waktu itu alhamdulillah. gimana? Ngirim CV kah atau gimana? Itu kalau teknisnya umumnya kalau Ya, yang beasiswa apa funding yang ini. ya kalau apa ya funding by employment itu rata-ratanya kan agak unik ya karena itu memang full hak prerogatif dari pembimbingnya gitu kan mereka mensyaratkan apa aja. Cuman rata-rata kalau PhD by employment itu seperti kerja jatuhnya karena yang dia harus siap biasanya kayak yang kemarin yang diminta itu eh, motivation letter gitu. Motivation letter dia minta transkrip juga kebetulan motivation letter sama transkrip sama reference letter. Itu doang sebenarnya. Jadi saya kirimin CV, transkrip sama apa namanya? Sama motivation letter gitu. Bahkan waktu itu saya nanya itu awalnya saya email, Pak saya belum lulus saya boleh daftar atau enggak? Enggak dibalas sama mereka. Tapi deadline-nya seminggu lagi ya udah saya coba aja gitu, saya coba aja kirim. Rupanya dipanggil untuk interview. Nah di interview itu mungkin mereka ada tanya hal yang sedikit teknis, setengah-setengah lah. Hal teknis ada, hal yang non teknis juga ada gitu. Terus ya nggak lama setelah interview, 2 hari setelahnya langsung dapat kabar gitu. Ya. Karena cepat memang prosesnya kebetulan kalau rata-rata kalau kalau ya istilahnya funding yang diberikan through employment seperti ini memang rata-rata begitu karena mereka ngeses orangnya itu benar-benar kayak ngeses orang untuk bekerja gitu ya. Mungkin kalau ngambil beasiswa AAS atau LPDP yang seperti itu yang punya tahapannya agak kompleks itu berbeda gitu. Ya. Hmm. Ini ada yang raise hand, ada Mhm. Iskandar Naja. Ini mau bertanya atau gimana kita bisa persilahkan mungkin dari peserta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, saya Iskandar dari Bandung, Puhaba, Abadan Jerry insya Allah. dari awak langsa nyo, sehat nyo.
di Bandung. Oh Terima kasih, ya. ini materi cukup menarik ya tentang API ya. Kebetulan saya juga riset mengenai apa manajemen teknologi khususnya untuk pertahanan roket ya khususnya. Karena basic dari proyektil apa Mesiu itu tentu menggunakan Mohon maaf energi. sebelumnya Pak Iskandar, bisa di ini dari mungkin universitas atau mungkin Oh ya, saya alumni Universitas Pertahanan Indonesia, khususnya mengenai manajemen ya, manajemen manufaktur ya khususnya. Jadi ini topiknya sangat menarik ya, karena jarang-jarang sekali nih tentang fire ya. oke oke bisa Halo. dilanjutkan kalau gitu. Jadi Ya, sekarang itu ya bekerja masih di bidang research di manajemen teknologi tadi ya. Manufaktur ya. Eh, mm, karena ini topiknya cukup menarik ya tentang api, saya jadi kepingin kepo tuh, kepingin tahu. Eh, apalagi kebetulan satu daerah dari satu provinsi ya, dari saya cukup menarik ini untuk mendengarkan apa cerita dari Bang Jerry. Pertanyaan saya, eh, ini kan riset tentang api ini cukup-cukup jarang ya yang ada di Indonesia khususnya. Tadi udah disebutkan. Eh, bisa bisa untuk melanjutkan ke S3 dengan program beasiswa dari kampus. Tadi disebutkan seperti bekerja. Apakah karena faktor selain tadi ada disebutkan IELTS juga kebetulan mm. kemampuan bahasa Inggris ya TOEFL atau IELTS juga dipertimbangkan. Apakah faktor terbesar signifikansi dari riset kita berupa yang cukup-cukup jarang itu memperbesar peluang kita untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Apakah signifikansi dari tersebut ikut mempengaruhi dalam kompetensi kita untuk mendapatkan beasiswa? Terima kasih kesempatannya. Mungkin khususnya untuk Bang Jerry, kapan-kapan saya kepingin diskusi lagi kalau Boleh, ada Bang, boleh. waktu secara personal. Terima Ya, ya, kasih ya, boleh, Bang. kesempatannya. Sekali lagi, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sukses terus juga buat Pak Iskandar. Jadi saya langsung jawab ya, Bang Yoga. Ya Eh, langsung aja, langsung aja. Sepertinya itu cukup ini ya, cukup relevan untuk dipertimbangkan karena kayak yang saya bilang tadi, terutama untuk PhD, untuk program yang seperti ini mereka kan cari orang yang punya motivasi dan apa ya, punya relevansi riset gitu kan tentang dengan topik ini. Kebetulan sejak saya karena saya ngambil fast track itu saya punya jangka waktu riset yang lebih banyak atau lebih lama dibandingkan orang yang ngambil S1 doang gitu ya. Dan riset saya semenjak S1 S2 itu udah tentang kebakaran gitu, udah tentang fire. Meskipun sebenarnya ini agak agak kompleks. Kayak fire itu terbagi dua, ada yang kita bilang flaming atau smoldering gitu kan. Contoh atau ngebayang kayak kebakaran rumah dengan kebakaran puntung rokok. Itu kan kebakaran, dua kebakaran yang berbeda. Yang saya lakukan itu semenjak S1 S2 itu meneliti tentang kebakaran yang seperti puntung rokok itu yang nggak ada apinya. Sementara untuk PhD kemarin kita maksudnya saya meneliti kebakaran yang ada nyala apinya. Nah, kalau dilihat itu kan dua hal yang sangat berbeda gitu. Tapi karena masih sama-sama fire, itu jadi cukup relevan untuk dipertimbangkan mungkin ya sama sama supervisor saya waktu milih saya waktu itu. Jadi tentu pengalaman riset kita sebelumnya itu sangat menentukan karena mereka memang mencari orang yang bisa melakukan riset gitu kan. Terus ya memiliki motivasi mungkin untuk melakukan riset tersebut gitu. Jadi motivasinya di bagian mana? Misalnya contoh kayak saya bilang, eh, walaupun saya riset S1 S2-nya itu cukup beda kategori spesifiknya dengan riset S3, supervisor saya mungkin lihat, oh si kandidat ini meskipun berbeda tapi mau gitu, mau ngeplay dan nulis gitu kan alasannya kenapa pengen gitu. Karena kebetulan waktu itu di motivation letter saya jujur, saya bilang saya pengen belajar contoh kebakaran yang seperti itu karena selama ini saya sudah belajar contoh kebakaran yang A.
Saya sekarang pengen belajar contoh yang B gitu. Jadi menurut saya itu juga cukup penting untuk jujur di motivation letter kita gitu. Jadi jadinya apa ya, motivation letter kita itu ada karakter istilahnya. Jadi itu relevan Pak. Jadi pengalaman riset kita itu pasti dipertimbangkan. Terus kebetulan performa kita selama kuliah, academically, gitu nilai nilai transkrip dan segala macam. Dan ya itu ya motivation letter. Dan setelahnya mungkin ditentukan oleh interview gitu. Di bagian interview ini ya istilahnya rezeki-rezekian ya. Tergantung si si supervisornya itu klop atau enggak sama kita. Ya disitulah kalau kita orang Islam istilahnya disitulah tangan Tuhan bermain istilahnya. Rezekinya kita nggak tahu. Gitu. Ya. Nah, begitu Pak Iskandar. Gimana? Sudah cukup eh, meyakinkan untuk akan apply beasiswa setelah ini? Iya, eh, kebetulan dengan usia yang saya juga cukup senja ini, keinginan saya untuk melanjutkan kuliah juga semakin membara nih habis mendengarkan tadi dari Bang Jerry. Mungkin motivasi saya semakin berkuat, makin bertambah dan mungkin tadi ada disebutkan kisi-kisinya, mungkin itu akan sangat bermanfaat. Terima kasih, luar biasa. Keep a good work kayak acara seperti ini. Makasih Pak Iskandar. Ya, terima kasih Pak Iskandar ya. Ya, jadi tadi cukup menarik sebenarnya ya. Saya dengarkan dari tadi juga Bang Jerry ini Hmm. eh, waktu fast track itu juga belum kayak publish jurnal atau research kayak gitu ya. Eh, publish ke jurnal waktu itu dalam tahap karena kebetulan di kampus saya untuk lulus atau dapat ijazah S2 istilahnya gitu, kita diharuskan ikut conference gitu, harus punya satu publikasi satu wajah gitu. Yang sekarang saya tahu di luar negeri sebenarnya nggak ada syarat seperti itu ya. Jadi di Indonesia Benar. sepertinya terlalu advance gitu syaratnya. Eh, Jadi ya kebetulan waktu itu in the process lah istilahnya. Bisa jadi itu juga menjadi apa ya, nilai positif mungkin bagi supervisor di sana gitu kalau kita punya. Tapi kalaupun kita nggak punya, sepertinya masih masih aman lah menurut saya Ya, gitu. bahkan Karena dalam mhm, motivation letternya menyebutkan kalau memang ada semangat untuk belajar tadi ya, yang poin ya Bang Jerry ya highlight ya. ya ya itu ya karena ya mungkin mohon maaf untuk semua saya belum punya begitu banyak pengalaman ya untuk nulis motivation letter gitu kan. Cuman setelah saya ke sana dan saya ngobrol-ngobrol dengan pembimbing saya pernah nanya gitu ya, apa sebenarnya yang Bapak lihat gitu kan ketika ada orang ngasih motivation letter. Terus dia bilang namanya kan motivation letter. Jadi saya benar-benar ngeliat motivasinya gitu, gitu. Jadi nggak terlalu banyak nunjukin keahlian atau kemampuan kita, kita nggak terlalu nunjukin siapa kita gitu kan. Itu perlu ditunjukin supaya orang kenal atau si bapaknya kenal, tapi lebih ke memang motivasi kita untuk apa ya, milih atau dipilih gitu. Karena mungkin sekarang juga udah banyak ya, misalnya untuk nulis motivation letter kita juga bisa pakai ChatGPT ya, kita tinggal kirim prompt terus bisa dapat. Tapi ya orang pasti tahu di mana atau bisa baca di gimana motivation letter yang sincere itu yang jujur dengan motivation letter yang generated gitu ya, begitu. Dan ada suatu contoh yang dia kasih tahu mana motivation letter yang bagus. Dia pernah dapat kandidat untuk program S2 dia yang bilang gini, dia tulis dan jelas apa, mention explicitly di motivation letternya bilang, Pak, ini percobaan saya yang ketiga untuk ke program ini. Tahun pertama saya coba, katanya saya nggak dapat karena mungkin saya kurang persiapan. Tapi setelahnya tahun kedua saya mulai melakukan hal ini supaya saya bisa dapat kedua. Tapi kemudian yang kedua juga nggak dapat dan ini di tahap ketiga dan saya sudah melakukan ini. Dan saya sangat berharap di tahap ketiga ini saya bisa lolos. Itu kan cukup jujur ya. Dia bahkan kasih tahu saya udah coba 3 kali Pak. Ini yang ketiga, yang kedua kali saya gagal. Dan itu bagi dia itu motivation letter yang bagus karena beneran nunjukin motivasi dan nunjukin ketika dia gagal apa yang dilakukan sehingga dia tetap eh, apa ya? Sehingga dia tetap mau tetap lanjut gitu.
Jadi effortnya itu ditunjukin. Kayak, oh, saya mikir, oh ya juga ya, yang namanya motivation letter, ya kita harus benar-benar nunjukin motivasi kita gitu. Itu mungkin insight ya, meskipun ya Oke. motivation letter saya nggak seperti itu waktu itu, mungkin. Ya. Ya, terima kasih ya Bang Hmm. Jo. Ya, ini mungkin syarat-syarat dan semua dokumen-dokumen yang disiapkan untuk beasiswa Bang Geri kita sudah dapat ya teman-teman ya. Jadi Mhm. intinya eh, dicoba nggak ada salahnya kayak gitu ya. Eh, Mhm. dan ya alhamdulillah Se- rezeki ya tadi Ya, ujung-ujungnya. benar. Yang paling penting itu kita jangan malas baca informasi. Itu yang paling penting kayaknya. Karena sepertinya berbagai macam persyaratan, ya baik administratif maupun non administratif itu biasanya ada di website kampusnya gitu. Kalau kasusnya seperti saya PhD by employment biasanya itu kita udah lebih duluan diterima sama si pembimbing, baru setelahnya kita ngurus pendaftaran ke kampus. Tapi mungkin ada juga kampus yang mensyaratkan kita daftar dulu baru berurusan dengan pembimbing gitu kan. Tapi kalau S3 rata-rata urusannya dengan pembimbing dulu baru setelahnya urusannya dengan kampus gitu. eh dan semua informasi tentang persyaratan itu biasanya mereka kasih tahu gitu apa yang harus disiapkan gitu kan. eh jadi apa ya, ya itu kita harus eh, jangan malas cari informasi, jangan malas baca, karena kebetulan kayak saya punya ya kolega yang ngurusin administrasi itu, dan kadang-kadang dia juga ngeluh kan, agak malas ini banyak banget orang yang nanya ke saya apa persyaratannya, tapi padahal sebenarnya persyaratannya itu udah ditulis, mereka nggak baca gitu. Nah, jadi ya begitulah. Kita harus sering baca sehingga kita nggak miss gitu ya. Terus pahami timeline supaya kita nggak kelewat. Cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Terus buat kalau ada yang nanya buat informasi beasiswanya dapat dari mana? Karena di salah satu pertanyaan yang Bang Yoga share di WhatsApp itu tadi ada ya yang nanya informasi beasiswanya dapat dari mana. eh Sekarang itu bagi saya cukup bagus untuk mulai pantengin LinkedIn. Jadi teman-teman sekalian kalau punya LinkedIn, kalau bisa dibikin aktif, terutama untuk yang mau lanjut S3, mulai follow peneliti-peneliti yang relevan di topiknya gitu. Karena dari situ, kalau kita udah mulai follow mereka, algoritma LinkedIn kita itu bakal mengerucut jadiin feednya itu full tentang penelitian tentang apa ya subjek yang kita inginkan. Dengan begitu, informasi-informasi PhD vacancy-nya nanti yang muncul juga berkaitan dengan topik yang kita mau gitu. Ya, terima kasih ya. Tipsnya ya ini Ya, eh, networking lewat LinkedIn ya. Nanti jangan lupa ya, eh, connect juga dengan linkingnya Bang Jerry ya. boleh. Terutama buat yang mau lanjutin fire atau yang memikirkan untuk milih fire gitu ya, boleh. Ini ada satu yang Ryzen juga ada Kak Jalu. Apa mau bertanya silahkan Halo, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Abi, saya Jalu dari ini lulusan IPDN saya. Mhm, Sekarang kerja di Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini kan mhm. tadi Abi kan bilang untuk persyaratannya salah satunya ini ya, apa? Motivation letter ya kan ya. Ya. Itu. Kalau misalnya motivation letter itu kalau yang Abi bikin itu dia seperti modelnya kayak esai gitu nggak sih? Maksudnya gambaran apa gitu? Salah satunya tesisnya gitu. Apa gambaran garis besar apa yang akan diteliti atau apa hasilnya nanti begitu? Apa eh apa saja sih isinya? Ya, itu tergantung ya. Karena motivation letter itu kan juga apa ya, situasional menurut saya kan. Tergantung yang dimintanya itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman sekalian itu mau ngeplay ke misalnya contoh ke LPDP yang dimana kalian mengharuskan bikin research plan dan segala macam, itu mungkin beda bentuknya, dimana kalian harus mungkin melakukan menulis esai tentang motivasi dan kasih tahu nanti yang kalian mau teliti itu apa. Cuman untuk kasus seperti saya PhD by employment ini biasanya pembimbingnya itu mereka udah punya funding untuk project tertentu. Jadi mereka udah bilang project yang akan kita riset itu adalah ini, gitu kan. Jadi yang saya tulis hanya motivasi untuk ikut terlibat dalam riset itu gitu.
Jadi misalnya si pembimbingnya udah bilang kita mau riset tentang kebakaran Tugu Monas gitu. Kita udah punya fundingnya, sekarang kita bakal mau riset tentang kebakaran Tugu Monas. Dibuka ini posisinya untuk PhD, fundingnya ada 4 tahun. Jadi Hmm. di situ kita nggak perlu nulis lagi kayaknya ke depannya penelitian yang akan saya lakukan itu apa. Karena Oh, topik besarnya udah dikasih tahu gitu. Kita tinggal nulis di motivation letter kita itu, kita siapa, apa yang udah kita lakukan selama ini yang cukup relevan dengan hal itu, terus ya kemauan kita untuk melakukan riset di bidang tersebut gitu. ya bisa. Ya, Berarti itu apa yang model itu sudah ada ya? Sudah, ya sudah maksudnya ada sudah ada duluan. duluan namanya. Ya, dan Satu itu juga project itu berarti. betul bagi saya, buat teman-teman sekalian kalau yang cukup malas mikir research plan-nya itu seperti apa, ada mungkin boleh dipertimbangkan ya untuk pendaftar vakansi yang seperti itu gitu. Siap, Daripada siap. kita harus menyiapkan proposal risetnya sendiri. Cuman buat kalian yang punya ambisi lebih besar, misalnya gitu, yang memang di dalam kepalanya, oke, saya ingin riset tentang A, B, C, D dan memang udah ada plannya, ya itu juga nggak apa-apa gitu kan di kalau mau melalui jalur tersebut. Karena waktu itu kayak yang saya bilang tadi, saya nggak ngelimit diri saya mau ngeriset apa. Saya cuma bilang, saya pengen belajar tentang fire. Gitu doang kan. Apapun itu, asal berhubungan dengan fire, boleh gitu. Jadinya, ya saya mencari yang kebetulan waktu itu opportunity atau ya kesempatan-kesempatan seperti itu yang pembimbingnya itu udah punya langsung topik risetnya seperti apa, kita tinggal eksekusi gitu. Meskipun di dalam eksekusinya nanti itu bisa jadi berbeda hasil akhirnya gitu. Cuman ya nggak apa-apa gitu. Ya, ya Ya, begitu ya, Kak Jalu ya. Oh iya, siap. Ya, memang eh, situasional ya. Saya setuju dengan Bang Jerry karena ya, yang season sebelumnya ada di YouTube ya teman-teman ya. Kita narasumbernya ini sedikit itu ya. Narasumbernya Mas Excel, mungkin temannya Bang Jerry juga. Dia dari mhm, LPDP. Terus mhm. dia sebutkan di situ dia mention kalau motivation letter buat LPDP di situ harus ada poin-poin tentang apa sih manfaatnya untuk Indonesia ke depan kayak gitu. Tadi kan Hmm, juga ya, Bang Jerry sebutkan ya. Jadi tergantung kondisi apply-nya ini apa gitu. Kalau Bang Jerry kan kayak ya, memang projectnya sudah di mention seperti ini, ya, jadi ya nggak perlu nyebutkan tentang uh, apa untuk Indonesia-nya mungkin ya kayak ya, gitu ya. Tapi ya, kalau betul itu betul. kayak LPDP, ASS kayak gitu, mungkin di situ ada poin-poin yang jadi checklist untuk mereka. Ya, Oke, mungkin eh ini ada yang resen juga. Mungkin kita kasih kesempatan juga, ini ada Kak Zaidan. Ada mau ditanyakan? Ya, halo Bang Jari, aku Zaidan. halo Zaidan. Aku dulu adik kelasnya Bang Jari di Fatih, di Aceh. Aku mau nanya aja dikit. Kan Mhm, Abang apa beasiswa by employment berarti Abang bakal berhubungan langsung sama profesornya kan? Jadi yoi. ada nggak Abang apa cari tahu dulu profesor itu siapa dan kalau ada gimana caranya? Karena kan bakal terus berhubungan kan. Kita harus tahu dulu Ya, orangnya ya, siapa. ya. Iya, ya, betul betul. Itu poin penting. Ada Zaidan. Jadi dulu Abang ada cari cari tahu tentang dia karena kebetulan dia itu udah cukup terkenal gitu. Karena kan Abang dulu dari S1 S2 itu kan udah mulai kakinya selangkah lah di Fire gitu kan. Jadi kemungkinan udah tahu kita nama-nama besar di Fire itu siapa aja gitu. Eh, Zaidan mungkin gitu juga. Kalau di bagiannya sekarang material atau metalurgi itu mungkin udah ada gambaran kan nama-nama besarnya itu siapa gitu. Nah, jadi pas tahu si beliau ini ngebuka lowongan, eh, betul-betul tertarik gitu untuk ngedaftar. Dan ya cari tahu juga orang misalnya selama ini meneliti apa, bahkan coba cari tahu dia itu karakternya out of work itu gimana gitu, social life-nya itu gimana. Ya dari Facebook sih waktu itu kan cari tahu orangnya ternyata cukup menarik gitu-gitu. Jadi ya penting tuh betul, ada baiknya kita cari tahu gitu ya pembimbing kita itu seperti apa meskipun eh, ya sebelum kita interaksi langsung biasanya susah kan kita tahu karakteristik orang gitu kan. Tapi ya ada baiknya kita coba cari tahu dan
ini juga berkaitan dengan contoh misalnya orang yang mau ngelanjut itu by apa ya, by proposal. Misalnya kayak kalau kalian punya proposal risetnya sendiri, itu juga ada baiknya kalian udah tahu kira-kira ke pembimbing atau ke supervisor atau ke siapa kalian mau ngajuin itu, dan cari orang yang benar-benar backgroundnya itu apa ya, cukup align gitu dengan proposal riset kalian, karena dengan begitu lebih mudah untuk kalian diterima gitu ya, untuk apa bekerja sama-sama dia gitu, begitu sih. Ya. Oke, Cari tahu dari, ya, untuk sosialnya bisa cari tahu dari Facebook, atau profesionalnya bisa dari LinkedIn, karena LinkedIn itu benar-benar apa ya, OP lah istilahnya, bagus memang untuk cari informasi dan apa ya, pencapaian profesional seseorang istilahnya gitu. oke, makasih banyak Bang. Sukses, sukses terus. Yuk, sama-sama Zaidan. Alhamdulillah ya dipertemukan di forum ini ya dengan adik kelasnya ya. Oke, teman-teman yang ada pertanyaan boleh raise atau chat juga di kolom chat. Mungkin ini saya bacakan beberapa pertanyaan ya Bang Jerry ya. Ini kita Mhm. udah agak santai ya. Jadi ini ada pertanyaannya. Kayak apa sih tantangan gitu ya kuliah di luar negeri gitu kan selama 4 tahun gitu. Tadi kan mungkin Bang Jerry udah emang dari SMP ya, udah eh, Ya. keluar dari kampung halaman terus ke Jakarta juga. Tapi kalau Hmm. kita tuh dari Indonesia terus ke luar negeri tuh tantangannya tuh gimana sih gitu. Dari culture terus mungkin dari mungkin supervisor juga ada ternyata kayak gimana orang-orang di sana apakah mungkin beda dengan dosen-dosen itu mungkin bisa diceritakan juga Bang Jerry. Ya, jadi itu salah satu pertanyaan sebenarnya yang ditanya sama supervisor saya waktu saya di interview, gitu kan. eh Dia nanya, kamu tahu kan nanti kalau kamu keterima, kamu harus tinggal di Belgia gitu. Ini bukan remote, ya, saya tahu. Terus dia tanya, kamu siap kan? Saya agak sombong waktu itu. Saya bilang, siap Pak, karena kayaknya saya udah dari SMP, SMA, saya udah merantau jauh dari orang tua. Sekarang saya juga kuliah S1 di Jakarta, saya bilang jauh dari orang tua. Jadi kayaknya kalaupun saya ke sana, dia nggak begitu masalah, saya bilang kan. Ah, oke. Ternyata sampai sana setelah beberapa bulan terasa agak beda ternyata. Kayak jauhnya saya di Jakarta dengan jauhnya saya di Belgia itu terasa beda ya. Karena kalaupun saya di Jakarta, dalam hitungan 3 jam, saya bisa nyampe ke Aceh gitu kan. Ke Banda Aceh lah. Meskipun kalau semuanya harus nambah. Tapi di sana, kayak nauzubillah kalau terjadi apa-apa, saya nggak bisa langsung ada gitu. Ya kan? Saya harus perjalanannya ya makan hari lah ya untuk sampai ke kampung halaman istilahnya gitu. Nah itu ternyata apa ya, bikin saya agak ternyata susah ya, nggak semudah yang saya bayangkan gitu. eh Tinggal di luar negeri sendiri lagi gitu kan. Tantangannya itu sih pertama gitu kan. eh Ya kalau terjadi apa-apa, nauzubillah kita agak jauh gitu. Hal-hal lain eh ini sebenarnya situasional juga ya, tergantung negara gitu. Kebetulan Belgia itu mereka cukup progresif ya, istilahnya kayak ya mungkin sekarang udah agak agak kanan, tapi untuk beberapa kota terutama misalnya Gent itu masih progresif dan banyak apa ya, anutan politiknya itu kiri. Istilahnya mereka berarti welcome terhadap pendatang dan segala macam. Jadi eh, penerimaan mereka terhadap orang luar itu cukup baik gitu. Mereka kebetulan orangnya ramah senyum dan segala macamnya. Terus kebetulan di Gen juga saya nggak harus belajar bahasa lokal karena rata-rata orang bisa bahasa Inggris gitu kan. Karena kota mahasiswa juga, jadi banyak mahasiswa. Jadi untuk bagian itu kita aman. Kita nggak merasa terasingkan. Kita nggak dianggap aneh. Kita tetap bisa melakukan hal-hal yang kita lakukan sebelumnya di Indonesia, misalnya gitu kan, kayak asal mau sholat bisa gitu. Kebetulan, dan ini juga situasional tergantung pembimbing. Kebetulan saya pembimbingnya itu benar-benar baik ya, itu salah satu nikmat juga yang bagi saya privilege lah istilahnya, karena dari S1 sampai S3 pembimbing saya itu benar-benar orang yang baik gitu. Dan dia juga selama ini grup riset dia selalu seringnya international people gitu.
eh, dan dia ngebolehkan gitu. Kalau misalnya contoh saya Jumat nggak ke kantor karena mau sholat Jumat, itu dibolehkan gitu. Meskipun eh, kalau di hari Jumat ada ujian yang harus saya awasin atau ketika ada meeting gitu kan, yang harus saya hadiri, itu saya tetap hadir gitu. Tapi selebihnya saya boleh nggak pergi hari Jumat, saya gitu. Terus ngambil cuti untuk Lebaran juga boleh karena ya kebetulan di sana kan kita dianggap sebagai pekerja ya. Jadi untuk libur itu kita harus ngambil cuti dan tapi tetap harus butuh approval kan dari pembimbingnya dan dia selalu approve gitu. Jadi baiklah penerimaan mereka di sana. Paling susahnya itu kalau pas lagi kangen keluarga itu kan susah karena ya nggak bisa pulang langsung ya. Kita nggak bisa hadir di sisi keluarga dalam hitungan jam. Itu berat ternyata gitu. Terus lain apa ya? Ya makanannya nggak seenak makanan Indonesia. Selebihnya kayaknya oke ya. Selebihnya oke. Apalagi mungkin kalau ke sana ada ada keluarga yang dibawa, mungkin itu lebih bearable istilahnya, lebih karena bisa saling menguatkan. Tapi kebetulan waktu itu saya sendiri, jadi itu di situ agak susah. Tapi teman-teman di sana baik sih, karena kolega-kolega saya juga profesional, terus caring juga, mereka perhatian gitu. Jadi bagus lah, alhamdulillah pengalaman saya bagus dan nggak ada hal yang menyakitkan hati istilahnya ketika berurusan dengan orang-orang di sana. Itu. Oke, oke. Jadi tantangannya malah itu ya, Iya, ada rasa kangen mungkin itu ya dengan keluarga iya, ya. iya. Ini ada pertanyaan sebenarnya di kolom chat ya. Kalau bahasanya gimana di sana kan? Kalau saya ingat dulu Ya, waktu bertemu dengan Bang Jerry ya, waktu itu kita ya. iftar gitu ya. Terus kita ngobrol di depan pintu, terus di atas Mhm. ada orang gitu ya, kayak dia ngomong, Ya. saya nggak tahu bahasa Perancis kalau suruh dia Oh suruh ya, kita diem atau apa ya, dimarahin gitu. Kalau bahasa gimana? ya bahasa juga sebenarnya tergantung kota ya. Eh Mungkin nggak banyak nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman tahu, Belgia itu punya tiga bahasa resmi. Belanda, Prancis, sama Jerman. Itu tergantung wilayah gitu kan. Untuk wilayah-wilayah yang dekat dengan Belanda itu ngomongnya pakai bahasa Belanda, yang dekat dengan Prancis ngomongnya pakai bahasa Prancis. Nah, rata-rata kota yang berbahasa Belanda itu mereka itu cukup plural. Jadi udah banyak orang internasional di dalamnya sehingga rata-rata masyarakatnya itu bisa bahasa Inggris gitu. Kalau di kampus memang full bahasa Inggris kan, komunikasi profesional sama pembimbing dan segala macam itu full bahasa Inggris sama teman-teman. Tapi di kehidupan bermasyarakat juga rata-rata mereka bisa bahasa Inggris gitu. Kan nggak tahu saya pernah cerita sama Bang Yoga atau enggak. Kayak saya pernah nyoba gitu ngomong bahasa Belanda untuk beli roti. Mereka balasnya pakai bahasa Inggris gitu karena mereka tahu kayaknya kita ini orang luar gitu ya. Yang mana bagi saya mereka itu cukup cukup sopan ya kayak cuman di satu sisi juga kita nggak enak kan kayak kita tinggal tinggal di negara orang tapi kita nggak bisa bahasa negara itu sepertinya agak kurang ya gitu. Baiknya bisa gitu cuman kalaupun nggak bisa mereka sangat maklum gitu. Ya, Untuk di Belgia terutama di Gen itu kayak gitu. Bahkan kalau kita ketemu kakek-kakek di jalan juga mereka bisa bahasa Inggris. Itu menurut saya cukup cukup keren ya. Harusnya kita bisa kayak gitu juga. ya. Jadi bukan sebagai tantangan ya. Dia Mm-mm. masih bisa hidup paling nggak ya. Itu Sangat kalau bisa. Bukan kalau cuma hidup, bisa gaul juga tetap bisa, Bi. Kalau asal bisa bahasa Inggris gitu. oke, oke. Kalau lanjutannya nih, tadi kan tantangan terbesar kan kayak kangen gitu ya dengan keluarga. Ada nggak Mhm. masa-masa mungkin sangat down karena tantangan itu terus terus gimana gitu? Kita kan di situ sendiri gitu. Gimana biar Ya, kita bisa melewati masa-masa itu, Bang, ya, tantangan itu, Bang, ya? Bisa mungkin mau sharing tentang itu. ya biasanya kita down itu pas winter ya. Kalau teman-teman tahu kan kita ada istilahnya winter blues dan itu nyata gitu ya. Biasanya kalau summer kita jarang down karena semuanya vibes-nya oke gitu. Tapi kalau winter karena gloomy gitu. Biasanya di situ kita down gitu. Apa yang dilakukan? Nggak ada, nggak ada. So far nggak ada kayaknya yang bisa dilakukan. Cuma hanya bisa menerima. Oh, oke, ini namanya winter gloom. Ya udah gitu. Paling yang saya lakukan cuma
coba telepon keluarga lebih sering di saat itu, terus ya ya sholat lah istilahnya kayak gitu, lebih baik lebih banyak sholatnya. Terus apa ya? Ya mencoba menghibur diri, nonton dan segala macam gitu. Karena ya susah sih memang. Tapi ya biasanya di winter itu saya lebih banyak ngabisin waktu untuk telepon keluarga dibandingkan summer gitu. Ya, Insya Allah. Terima kasih ya Bang Jerry ya. Ini ada Kak Jalu lagi. Apakah akan bertanya juga lagi? Ya, oh silahkan. Ini maaf maaf Abi, saya mau nanya ini nih. Ini lebih ke ini sih, pengalaman Abi ya, cara kehidupan di sana. Kan Abi ini kan orang Aceh ya, dari Aceh kan, yang yang kita tahu kan Aceh itu daerah yang konservatif secara dalam hal Mhm, ini Islam ya. Nah, ketika Abi datang ke Belgia kan, dengan segala apa kulturnya yang sangat bertolak belakang seperti liberalisme atau kita katakan sekularisme, LGBTQ itu. Bagaimana kesan Abi dan bagaimana menyikapinya begitu supaya ya agar tidak terbawa. Jadi di satu sisi kita tetap berpikir terbuka, open minded, tapi juga di sisi lain tetap pada koridor agama begitu, nggak kebablasan. Itu bagaimana, Abi? Itu saja yang saya mau tanyakan. Ya, apalagi waktu itu apalagi masih single ya Bang Jerry ya. Iya, Gimana itu Bang Jerry? lebih godaannya lebih wow. apa ya? Wanita bule. Saya paling jawabnya urusin urusan masing-masing kayaknya itu doang. Gitu. Jadi kita nggak usah mikir urusan orang, urusin urusan diri sendiri aja. Jadinya ya saya nggak merasa mereka mengganggu dan saya nggak merasa apa ya perlu mengikuti mereka gitu. Karena mereka cukup orang-orang di sana cukup respectful istilahnya. Kayak mind your own business selama kamu nggak ganggu saya nggak akan ganggu kamu istilahnya gitu kan. Jadi saya nggak melihat itu sebagai suatu tantangan yang signifikan gitu. Nggak tahu sih saya jawabnya gimana, cuma merasa gitu ya. Karena Oke. saya pergi ke sana saya nggak merasa terganggu dan saya nggak merasa itu adalah hal yang harus di apa ya dipermasalahkan gitu. Kayaknya ya Hmm. selama saya masih bisa melakukan hal-hal yang saya perlu lakukan, selama keterbatasan saya nggak dibatasi apa ya keinginan saya untuk mempraktis agama saya gitu, kayaknya nggak masalah gitu. Ya. Berarti cukup toleran ya di sana dengan Iya, Muslim. iya, Oh, iya, cukup toleran kok. iya. Karena saya kadang suka buka ini sih, apa IG, kalau sayap kanan di Eropa lagi naik kan gara-gara sentimen Oh, ke imigran Muslim mhm, gitu. Itu mhm. sih. Ya mungkin itu situasional ya, tergantung kota. Kebetulan Gen itu selalu selalu kiri yang menang pemilunya. Jadi yang gitu nggak begitu jadi masalah gitu. Ya, Ya, yang jelas selama Bang Jerry di Belgia itu tidak merasakan hal-hal yang diskriminatif gitu ya. ya. Yang penting bagi saya Beruntungnya kayaknya ya. melihat mereka sebagai manusia aja sepertinya itu udah cukup ya. Jadi kita nggak menjauhi mereka, kita tetap berteman kayak biasa. Ya mereka manusia, kita juga manusia. Kayaknya itu sih yang paling penting. Jadi sama-sama manusia hidup di bumi, nggak ada alasan Siap. untuk mempermasalahkan satu sama lain. Itu aja. Oke, Siap. teman-teman ini Terima kasih. obrolan kita sebenarnya sangat seru, tapi mungkin kita juga itu ya, eh, mungkin kita batasi. Ini ada satu mungkin penanya lagi ya, yang raise hand. Mungkin jadi penanya terakhir mungkin. Ini ada Kak Nasya ya Ulfa. Silahkan mungkin kalau mau bertanya ya. Ya, oke. Makasih. Eh, izin bertanya, Bang. Jadi Mhm, kebetulan saya baru selesai S2 juga dari Spanyol. Terus ini lagi mhm, nyari-nyari S3 juga kan. mhm. Terus saya telat tadi telat masuk roomnya. Ini sekarang Bang Jerry udah selesai atau gimana ya? Udah selesai. Oh, udah selesai ya. Tapi Ya, masih di Belgia. enggak sih, udah di Indonesia. Baru pulang Oh, oke September oke. kemarin Ya, ya. Oke ya. oke. Jadi kira-kira kalau misalnya setelah lulus PhD dari
Eropa itu ada nggak apa namanya kayak peluang gitu dari profesornya, misalnya mereka menyarankan untuk postdoc mungkin atau mau ke bagian industri atau apa gitu. Ada nggak peluang yang di-share sama profesornya gitu setelah selesai S3 gitu, setelah selesai PhD-nya? Gitu Bang, makasih. Yo, ada sih itu juga tergantung pembimbing ya. Mungkin ada pembimbing yang baik atau ada yang ngeselin. Kalau yang ngeselin mungkin gak kasih tahu. Tapi pembimbing saya itu beneran baik. Jadi ya approach-nya itu dia pasti selalu ngasih informasi gitu ya. Selama ini saya lihat. Dan opportunity itu cukup besar ya. Maksudnya di luar negeri terutama untuk industri. Kalau untuk dapat posisi permanen di kampus itu susah. Memang di luar negeri. Sama juga kayak di Indonesia. Di luar negeri mungkin lebih susah. Tapi kalau postdoc masih masih memungkinkan gitu ya. Atau terlebih di industri itu masih oke. Jadi ini disclaimer dulu, tapi saya yakin dia bakal kasih tahu. Cuman waktu itu dia mungkin nggak menawarkan hal itu ke saya karena saya dari awal udah bilang saya pengen pulang gitu. Dan dia juga udah tahu concern saya kenapa saya pengen pulang gitu. Terakhir ya dia sempat juga tanya juga bilang nggak kepikiran rencana untuk postdoc karena kalau mau kita masih bisa support untuk seenggaknya 1 tahun kata dia kan kalau mau sambilan kamu nyari pekerjaan yang lain gitu di sini. Terus saya bilang enggak karena saya memang udah pulang dan saya tahu alasan saya untuk pulang gitu. Jadi ya udah dia nggak menawarkan lagi gitu. Jadi dia full support keputusan saya. Tapi saya yakin kalau siapapun yang punya hubungan baik dengan pembimbingnya dan pembimbingnya itu juga baik, ya dia pasti bakal kasih sih informasi tentang apa ya kesempatan untuk bisa lanjut gitu di entah itu postdoc di tempat dia atau di tempat lain gitu kan dan di industri juga gitu kan. Karena ya itu sih, kalau kita punya hubungan yang, karena reference letter kan penting ya. Jadi kalau kita punya hubungan baik dengan pembimbing kita, mereka pasti mau mengendorse kita gitu dari reference letternya. Saya pernah coba minta dari beliau untuk apply ke satu perusahaan di luar, dan saya ngeliat, oh baik ternyata resepsinya, kayak reference letter yang dia tulis itu tentang saya bagus, jadi sepertinya ya gitu, saya mikirnya dia pasti akan coba kasih saya kesempatan gitu kan. Seandainya waktu itu saya belum punya tujuan. Cuman waktu itu dari awal saya udah bilang ke dia saya mau pulang gitu dan alasannya cukup valid gitu. Jadi ya nggak dia nggak begitu menawarkan terlalu banyak istilahnya gitu. Tapi pasti ada kok, pasti terbuka itu banyak. Oh, ini itu ya cocok ya jadi pertanyaan terakhir ya. Jadi eh, dan saya setuju juga. Saya di sini di Jerman juga banyak dengar gitu. Tergantung risetnya, terutama kalau Mhm. kayak alhamdulillah juga Betul. ada kalau emang peneliti biasanya kesempatan postdoc itu ada penawaran, tapi memang di sini dosen-dosennya menghargai gitu ya. Kadang sebelum Ya, lulus itu ditanya ya mau ngapain kayak ya, gitu ya. ya, Terus betul. sangat menghargai itu. Ya, Nah, sebelum ya ini ada saya kirimkan di kolom chat teman-teman mohon diisi ya. Ini ada feedback mohon diisi. Eh, Cepet aja ini bisa dibuka kolom chat terus klik di situ ada Google Form tentang feedback untuk acara ini ke depannya. Ini saya mau nanyakan pertanyaan terakhir Bang Jerry sebelum kita akhiri ya. Eh, jadi gimana ini ke depannya Bang Jerry sebagai peneliti muda gitu ya di diaspora, gambarannya setelah PhD ini eh, apakah sudah ada gambaran akan mengambil jalan apa kayak gitu? Mungkin bisa sharing juga terus ya boleh di sharing segimana lah. Mm-mm. ya. Makasih Bang Yoga. Saya sebenarnya juga nggak tahu cara jawabnya karena ya yang namanya hidup saya masih meraba-raba juga. Ke depannya saya bakal jadi apa atau ngelakuin apa gitu kan. Tapi satu yang dari dulu sampai sekarang saya masih ada gitu di dalam hati, kayak saya pengen punya sesuatu atau investasi yang dimana kalaupun saya meninggal, saya tetap masih untung gitu. Itu aja. Entah itu gimana caranya. Eh, Kalau yang paling jelas ya mengajar ya istilahnya gitu. Jadi peneliti di kampus, jadi dosen.
Tapi kalaupun nggak dari itu ya nggak masalah lah. Yang penting kalau saya meninggal, saya masih tetap untung gitu. Gimana pun caranya. Insya Allah ya. Itu. Sama saya mau jawab pertanyaan ini satu dari Bintang. Dia nanya top 3 list of open existing basic and applied research challenge. Ini banyak ya, tapi saya mau bilang segalanya yang berhubungan dengan battery fire itu challenging gitu. Baik itu secara basic science-nya maupun applied itu challenging. Battery fires. Udah, gitu. Ya, ya terima kasih Bang Jerry. Jadi eh, Bang Jerry ini ingin mengajar ya tadi ya kita garis bawahi ya. Semoga lancar. Kita aminkan doa pokoknya yang terbaik lah buat Bang Jerry dan teman-teman di sini semua. Mohon maaf sebelumnya kalau ada mungkin tadi di awal ada kesalahan teknis dan mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Mhm. Eh, Sekali lagi, ini ada feedback, tolong diisi. Kemudian jangan lupa untuk follow ya. Kita ada Instagram dan ada YouTube juga untuk rekaman dari sesi-sesi sebelumnya. Nanti kita juga akan bikin sesi selanjutnya juga, insya Allah. Mohon doa dan dukungannya juga. Mungkin itu aja Bang Jerry. Mungkin ada kata-kata penutup Bang Jerry. Mungkin biar memotivasi teman-teman untuk bisa melanjutkan seperti Bang Jerry. Nggak ada bang. Udah itu dong. Kayak paling itu ya. Kayak ya live your life to the fullest sama ya jangan terlalu limit yourself gitu. Ya. Oke. Eh, Oke, terima kasih. Senang sekali hari ini bisa ngobrol dengan Bang Jerry ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Boleh, boleh, Rasanya boleh. senang juga. Teman-teman juga mungkin bisa kontak dengan Bang Jerry, bilang aja dari sesi ngobrol global. Mungkin itu saja. Mungkin bisa saya akhiri kalau begitu. Terima kasih teman-teman, lancar semua kegiatannya. Bang Jerry juga lancar-lancar. Amin, amin Eh, bang Ega. kita kita mungkin bisa akhiri. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye. Makasih. Yuk.